Terima kasih sudah berjuang selama ini ya, aku. Iya. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saya. Wah, gitu. Polisi grebek pasutri pesta sabu di Menganti, Gresik. Suami kabur lewat lubang toilet. Saya ulangi, suami kabur lewat lubang toilet. Nah, yang kemudian ini menjadi perbincangan yang hangat sekali. Masalahnya setelah itu, akhirnya orang-orang menyerukan untuk datangnya telat aja ke bioskop daripada nonton video. Halo calon jenazah, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM bersama saya Andri dan Obeng Amerika. Kali ini kita akan seperti biasa melihat-lihat hal-hal kocak yang ada di internet yang mulai sedikit banyaknya ramai tentang hal-hal yang beragam, tidak hanya tentang perpolitikan, tapi video ini akan kita mulai dengan pembahasan dari Bapak Budi Ari yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Ari. Let's go. Self-love, mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah berjuang selama ini ya, aku. Iya. Yang pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saya. Wah, gitu. Ini semua ini kocak sekali. Postingan udah dihapus by the way dari IG-nya Budi Ari Setiadi ini sendiri. Cuman ini tuh konteksnya bukan yang kolaboratif post gitu ya, kayak di post barengan atau nge-tag atau apa. Enggak, dia mempost ini dengan dirinya sendiri. Gue nggak tahu apakah yang ngepost adminnya atau dianya. Yang mana kalaupun dia, gue juga nggak gitu percaya dia yang ngupload sendiri, karena ya seperti biasa ya, maksudnya orang yang sudah cukup berumur dengan teknologi kan kita tahu kadang kayak apa. Gue aja masih inget masa-masa gue ngajarin emak gue main WhatsApp. Pusing banget. Tapi terima kasih atas dedikasi dan kepemimpinan Bapak Budi Ari Setiadi. Let's go. Ini harusnya kita masukin itu, men, meme Obama ngasih medal ke Obama, anjay. Nah, ini harusnya gini. Harusnya kita ganti dengan Budi Ari dengan Budi Ari. Let's go. Terima kasih kepada aku. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Itu bukti self love, men. Itu adalah apa-apa yang memang seharusnya kita lakukan. Jadi kayak kita harus mengapresiasi diri kita sendiri. Tidak apa-apa. Ini artinya Bapak ini memberikan contoh kepada kita kalau sebelum kita berterima kasih kepada orang lain, kita harus berterima kasih kepada diri sendiri. Karena ketika kita tertimpa masalah yang sangat-sangat besar, kita tidak memiliki orang lain, yang kita punya hanya diri sendiri. Ngomongin masalah, dia masih ada masalah sama ke bawah-bawah di perkara judul gitu. Kita nggak tahu lanjutannya gimana, tapi ya udahlah. Selamat Bapak, selamat. Ya kocak ya. Nggak lama setelah itu dia naikin ini, men. Budi Ari Setiadi mengucapkan kalau Budi Ari secara hukum tidak terbukti terlibat judi online. Gokil. Keren ya. Pejabat lu keren. Kok aku masih mempertanyakan kenapa orang-orang udah jadi pejabat ya, maksudnya. Budi Ari secara hukum tidak terbukti terlibat judi online. Sebagai aktivis yang setia di garis rakyat, Budi Ari justru melindungi rakyat dari penipuan judi online. Ih, judi online disebut penipuan apa nih? Stop judul. Ini mukanya juga kayak editan banget, kayak maksa banget ditempelin di sini gitu. Ya ini Budi Ari, gokil. Keren. Aku cinta aku. Akun IG-nya udah bersih dari yang kayak gitu, men. Mungkin beliau sudah sadar. Nah, kalau yang ini kan apa namanya, kolaboratif post nih. Maksudnya yang ngepost tuh Kemenkop, Kementerian Koperasi, bersama Budi Ari Setiadi gitu. Jatuhnya ngetek lah. Kalau ini mah nggak apa-apa. Terima kasih. Nah, masalahnya yang sebelumnya itu loh, kayak ada aja kelakuannya orang-orang dewasa ini. Gue ngomongnya dewasa ya. Kita nggak boleh bawa terms yang yang jahat. Tapi by the way, Bapak ini kan udah nggak jadi menteri. Lalu Budi Ari Setiadi akan kembali aktif di Projo. Apa itu Projo? Pro Jokowi.
Meskipun sebelumnya dia sempat meng-unfollow presiden kita. Tapi akhirnya dia memfollow presiden kita kembali. Aneh banget ya. Masa jadi menteri, hubungan lu presiden sama menteri nih bukan antara pacar terus jadi mantan gitu. Bukan, gak perlu lu unfollow. Gak apa-apa di follow juga. Kayak lagi berantem banget. Tetap follow-followan lah. Tapi bikin storynya storynya quotes-quotes nyindir gitu. Ya itu baru. Akan kembali aktif di Projo, organisasi relawan pendukung Joko Widodo. Ia merasa kembali ke Projo seperti kembali ke rumah sendiri. Gokil. Projo tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kenapa nggak pro Prabowo Gibran aja? Ya gitulah. Nah udahlah begitulah. Memang bawa-bapak men. Bawa-bapak. Anyway, kita akan kembali ke berita-berita mancanegara yang mana gue juga nggak tahu kenapa ini masuk radar gue sih. Intinya ada sebuah berita. Beritanya penting gak penting sih, tentang cinta yang bisa melewati segalanya. Saat cinta bicara, mahasiswa 23 tahun pacari nenek teman sekelas umur 83 tahun. Oh, mungkin yang jadi kenapa jadi omongan? Maksudnya kalau misalkan ada mahasiswa 23 tahun pacaran sama nenek 23 tahun, ya udah aja gitu. Tapi ini mahasiswa 23 tahun pacari nenek teman sekelas. Itu mungkin yang jadi concern utama orang-orang ya. Gue juga gak tahu nih kenapa sih jadi bahasan ini, astaga. Yang cowok bernama Kofu, yang cewek bernama Aiko. Meskipun 80 tahun ya, tapi orang pada setuju kok. Mereka tidak kelihatan seperti 80 tahun. Dan mungkin itu yang membuat Kofu merasa kayak gini. Awal mulanya terjadi karena Kofu ini main ke rumah temennya. Sahabatan sama temennya, sering main ke rumahnya. Di rumah itu ada neneknya. Lalu kemudian timbul nggak usah lah. Nggak usah. Nggak jadi guys. Sorry. Ya Allah. Momen penentu terjadi saat perjalanan ke Disneyland di depan istana Cinderella. Awalnya perjalanan itu direncanakan bersama cucu Aiko, namun rencana batal hingga hanya Kofu dan Aiko yang pergi berdua. Tebak-tebakan sih Aikonya kayak udah gak usah ikut ini. Ini mau jalan ini, mau ngedit. Kofu memberanikan diri menyatakan cinta. Aiko mengenang momen itu sebagai saat dirinya benar-benar terpesona. Iya baik. Kini pasangan beda generasi. Tolonglah lu bikin artikelnya. Beda generasi yo, tinggal bersama. Meski belum bicara soal pernikahan, keduanya saling melengkapi. Kofu merasa bahagia hanya dengan melihat wajah Aiko setiap pagi. Aiko pun bersemangat saat masak dan merawat Kofu. Bagi mereka, cinta bukan soal usia, melainkan kebersamaan dan perhatian. Ya udahlah. Ini selingan aja sebenarnya. Keluarga mereka pun setuju, jadi ya udahlah, nggak ada orang lain di luar sana yang berhak untuk marah-marah. Nah, dari berita mancanegara kita pergi ke berita dalam negeri. Ada sebuah berita, polisi grebek pasutri pesta sabu di Menganti, Gresik. Suami kabur lewat lubang toilet. Saya ulangi, suami kabur lewat lubang toilet. Nah, yang kemudian ini menjadi perbincangan yang hangat sekali. Hangat dan terdengar tolol ya. Karena apa? Karena yang ada di kepala orang-orang adalah toilet, ya WC. Masa dia masuk lubang WC? Lubang WC kan cuma buat tai. Kepala apa masuk ke lubang itu? Ternyata yang salah bukan si suami, yang salah adalah pemahaman kita. Toilet adalah biliknya, adalah ruangannya. Tempat kita boker itu namanya kloset. WC jongkok, WC duduk, WC rebahan. Ruangannya toilet. Jadi ada sebuah lubang di dalam toilet, tempat di mana dia bisa keluar. Yang awalnya gue kira komedi karena kocak dan tolol, tapi ternyata hanya clickbait. Jadi
Romantis di awal, tragis di akhir. Ini dari Detik ya. Seorang pria di Gresik mengajak istrinya nyabu bareng di kamar kos. Namun saat polisi menggerebek, bukannya setia mendampingi, sang suami justru kabur lewat lubang ventilasi kamar mandi ini, men. Lubang toilet. Well, technically speaking, kalimat ini benar. Suami kabur lewat lubang toilet. Ya. Literasi bro yang salah bro ternyata. Literasi kita yang gua nggak tahu lu consider itu juga atau enggak, tapi gua sih kayaknya literasi gua masih kurang ya dengan ya gua pikir toilet itu tempat berak, ternyata bukan. Kapolsek Menganti mengatakan penggerebekan berlangsung hari Sabtu siang. Awalnya polisi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pesta sabu di salah satu kamar. Saat kami datang, si suami lari sedangkan istri tidak sempat kabur. Polisi kemudian mengamankan sang istri, Norotun Najibah, 21 tahun, beserta barang bukti sabu seberat 20,8 gram. Yang mana gue gak tahu itu kalau diduitin berapa. Well, emas sih 40 juta ya. 20 gram. Barang haram itu disembunyikan dalam bungkus rokok, dompet, dan puluhan klip plastik siap edar. Ini mah bukan pesta sabu, ini pesta bandar. Ini bandar lagi nyobain produk ini mah. Selain sabu, kami juga menemukan timbangan elektrik. Ini mah bandar lagi nongki aja ini. Oke. Main sunat-sunatan pakai gunting. Ya Allah. Bocah TK di Solo nyunat temennya beneran, bikin luka. Ya Allah. Ini kenapa sih? Lagian juga siapa yang ngajakin main? Ayo kita sunat-sunatan yuk. Kenapa? Enggak. Gue ngapain gue pegang titik temen gue gitu loh. Maksud gue kayak awalnya kegiatan prakarya berjalan lancar. Oh, dengan pendampingan guru. Berawal dari kegiatan prakarya, anak berusia 4-5 tahun membuat potongan dan tempelan kertas. Semua berlangsung baik karena ada pendampingan guru. Di luar pemantauan guru, anak masih bisa mengakses peralatan itu. Kemudian saat itu gurunya sedang tidak berada di kelas. Akibatnya korban mengalami luka di bagian alat vital. Aduh. Ini teman sekelas, tidak dalam bentuk kekerasan. Kemungkinan mereka mendapatkan informasi tentang praktek khitan. Mungkin itu sebabnya yang diarahkan ke alat kelamin. Jadi menggunakan gunting seakan-akan praktek sunat. Itu persepsi anak-anak. Ya Allah. Informasi yang diterima anak terkait sunat tidak utuh. Mereka tidak tahu konsep bahwa hal itu berbahaya dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Betul. Adik, ini masa depan adik. Ini kalau ini hilang, masa depan sedikit ngawang-ngawang nih. Anak seusia itu memang belum waktunya mengenal hal seperti itu, kata Dwi. Kondisi anaknya sudah sehat secara fisik, terus informasinya katanya disunat sekalian. Sekalian ternyata. Untuk kagak kepotong abis. Men, nggak, ini bukannya gimana-gimana ya. Ini titik anak kecil kan maksudnya ukurannya belum seperti orang dewasa kan. Yang artinya akan lebih mudah kalau terkena apa-apa dan luka gitu loh. Kalau kegunting semua, astagfirullah. Di kepala gue ya kecurigaannya adalah mungkin ada anak lain yang kayak, kamu udah sunat belum? Kamu udah sunat belum? Sunat itu apa? Sunat itu ininya tititnya dipotong. Coba bayangannya gitu. Coba tititnya dipotong. Kalau semua gimana? Masa depan runyam. Kayaknya emang kita harus lebih melihat apa yang anak kita lakukan di sekolah, tidak sih Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya nggak sih? Sepertinya iya deh. Karena nggak jauh beda. Ini perkara gangsing penghapus juga nih udah mulai jadi masalah nih ternyata. Jadi buat yang nggak tahu, di beberapa sekolah itu banyak murid yang sedang melakukan tren membuat gangsing penghapus. Nih Bapak Ibu harus tahu ya, kakak-kakak harus tahu nih. Jadi mereka membuat seperti ini. Oh, ada YouTuber yang bikin juga. Coba. Ayo Dis, coba bikin penghapus gasing. Nih intinya penghapus gasing itu penghapus yang dibuat sedemikian rupa, logonya seperti tidak asing. Dimana di klipnya pakai staples, lalu kemudian ditambahkan paku payung supaya bisa muter. Nih bentukannya kayak gini, biar apa? Biar bisa muter. Nah yang jadi problem, kan yang digunakan
staples sama paku payung. Banyak kalimat yang berseliweran di internet, ketakutannya adalah kita lagi bicara nih paku payung, staples sama bocah sekolahan. Yang ditakutkan adalah nanti paku payungnya kemana-mana, staplesnya kemana-mana, keinjek kaki, ngebikin luka apa segala macem, dan jadi masalah. Obrolan-obrolan kayak gitu banyak keluar di internet, salah satunya dikeluarkan oleh ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua tersayang di rumah serta anak-anak Umi, anak-anak hebat seluruhnya. Umi berharap pada saat ini permainan gasing dari penghapus ini sedang viral. Nah, mohon bantuan kepada orang tua. Kita mohon anak tidak lagi bermain ini. Karena apa? Pertama, ini membuat anak kita itu royal dalam menggunakan alat tulisnya dan Oh iya, mubazir jadi harus dalam beli ya? menggunakan alat tulis. Iya, Itu iya, yang keluar duit tuh. pertama. Karena ini tidak ada manfaatnya dan tidak melakukan sesuatu sesuai untuk fungsinya. Dan yang kedua, sudah ini merupakan permainan yang banyak membuang uang. Nah, jadi anak-anak rela memberi penghapus tanpa untuk uang Oh, yang dan dipermasalahkan bisa menjadikan mainan uangnya. ini untuk keisengan. Yang ketiga, banyaknya laporan dari guru-guru kita di sekolah, anak sudah lengah dengan bermain ini. Baik itu saat belajar dan dalam membuat PR di rumah. Jadi mohon bantuan kepada orang tua untuk tidak membiarkan anak untuk bermain gasing dari penghapus ini. Yang paling rentan sekali saat ini adalah dengan banyaknya bahaya yang terjadi dari permainan ini. Saat gasing ini diputarkan dan terlalu cepat diputarkan, itu bisa anak klip ada yang melukai mata, masuk ke mata, dan ini sangat berbahaya sekali. Oh. Kami dari pihak sekolah akan mengamankan dari permainan ini dan kita mengumpulkan dan mohon kepada orang tua untuk tidak membiarkan anak untuk membeli lagi penghapus dan membuatnya. Sebenarnya ketika ngelihat omongan kayak gini, ada yang setuju dan tidak setuju. Ada yang mempertanyakan, ya kenapa dilarang, itu kan bentuk kreativitas anak. Ada yang marah-marah kayak, ya biarin aja anak, ntar kan itu jadinya kreatif bla 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 gitu-gitu. Tapi di sisi lain, ketika kita lagi bicara bahaya, ya emang tentu bahaya sih, dan itu juga harus dilihat sama orang-orang. Perkara royal keluar duit apa segala macem, gue nggak tahu ya, masing-masing orang sudut pandangnya beda soalnya. Nggak semua merasa kayak itu buang-buang duit, nggak tahu ya. Cuman concern utamanya tuh ada di perkara keamanannya. Ini paku payung, kaki lu belum pernah nyangkut di paku payungnya, aduh sakit banget bro, nusuk dalam gitu. Jadi kayak yang harus ditekankan, mungkin yang harus ditekankan adalah perkara safety-nya, perkara keamanannya. Gimana caranya supaya lebih aman? Apakah ada metode lain selain paku payung gitu-gitu? Jadi ini perdebatan dua sisi sebenarnya. Alasannya karena bahannya berbahaya, ada paku payung dan isi staples gede. Aku guru juga dan banyak nemu paku payung di sekitar sekolah dalam keadaan jarumnya ngadep atas, takut banget keinjak anak-anak. Menurutku jangan dibatasi deh kreativitas anak, melainkan diarahkan. Kalau anak-anak memakai barang yang cukup berbahaya, misalnya pakai paku, diganti jadi apa gitu yang tingkat keamanannya lebih tinggi. Jangan dikit-dikit tuh nggak boleh, tapi diarahkan jadi lebih bagus. Nah, ya perdebatan dua sisi gitulah. Heran masih pada bilang membatasi kreativitas. Ini juga karena bahannya pakai paku payung dan klip. Ponakanku mainan kayak gini aku omelin karena paku payung jadi nyebar dan lantai bertaburan isi klip. Kalau luka kena benda-benda tajam itu gimana? Mau nyalain siapa? Sudut pandangnya tuh jadi kayak beda-beda. Kayak guru tuh prevent itu dengan cut off, kayak semuanya nggak boleh. Ada beberapa orang di internet yang bilang kayak coba cari cara lain, metodenya diganti, jangan paku payung atau staples. Sedangkan anak-anak sekolahan mungkin mikirnya kayak, ih seru banget mainan ini, bisa bergaul dengan kawan. Gue yakin juga nggak sedikit anak sekolahan yang ngejadiin ini sebagai lahan bisnis kayak, oh dijual bisa ini gitu, modal 10.000 jual 15.000 gitu. Jadi ada sisi-sisi yang harus dilihat dan gue nggak tahu apakah adik-adik lu main beginian. Kenapa ada gamenya di Play Store, buset cepet amat. Simulator gasing penghapus 3D, buset. Sini ya tuh.
Mainan gasing penghapus tengah viral di media sosial. Sejumlah pelajar, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar ramai memborong penghapus dari warung di dekat sekolah. Mereka tidak... Wah, tiba-tiba pendidikan udah buruk sejak Nadiem jadi menteri. Anak sekarang melatih kreativitas kok dilarang. Waduh. Oh, ini ibu-ibu nih, ini kreativitas anak, kita patut support. Lah biarin aja kan, anak-anak juga butuh permainan. Kalau di sekolah selagi nggak ngerugiin, guru ngapain disita? Itu. Ayo, lu ada di pihak mana, men? Ayo. Tuliskan di kolom komentar di bawah, mantap. Terus, aduh men, ini gue nggak tahu bagaimana lu ngelihatnya ya. Ini semalam gue bahas di live dan kocak abis sisi. Jadi ceritanya guys, ada sebuah pengobatan alternatif di mana kita bisa mereparasi sel tubuh kita lewat AI. Gokil. Keren. Sedang direparasi ya. Sedang direparasi. Oh, video originalnya datang dari TikTok sebenarnya. Dari TikTok ini. Bapaknya lagi tidur saat direparasi sel pakai AI. AI-nya pakai apa? Pakai gelang dikabelin gitu. Ini kabel bawahnya kabel power kayaknya. Terus Nah, ini sedang direparasi. gokil, bro. DNA. Sel elu DNA Oke. direparasi pakai Windows 7. Reparasi. Keren. Amazing. Dunia sudah canggih, sangat amat canggih. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dokter sekalian? Cuy. Sekarang bahkan menyasarnya ke teknologi, cuy. Maksudnya gimana? Menurut lu aja ini gimana? Windows 7 sedang direparasi. Komen-komen apa? Ini lebih ke scan virus level Smadaf sih. Yang yang komen dokter. Iya, bagus. Hah? AI pakai Windows 7? Bagus. Partisi DNA-nya di C atau di D, Bang? Di F. Kalau nggak di G. Flash disk, maksudnya flash disk. Terus gue lihat akunnya, ternyata di akunnya itu apa ya sebutannya ya? Random sih, maksudnya kayak sempet ada satu yang gue lihat itu dia. Oh, pantesan gue cari udah nggak ada, ternyata di private guys. Jadi ada ini, jadi ada video ini. Jadi dia tuh aduh ya ampun. Ini videonya udah versi react nggak sih kalau gue nggak salah? Iya bener. Jadi dia punya video ini. Deteksi pakai AI. Langsung terlihat penyumbatan pembuluh darah di bagian kiri otak. Wow. Pakai Windows 7. Wow. Oke, kita persiapan untuk deteksi. Nanti setelah itu kita Canggih kali ini 2025. Buset. Videonya udah di private, man. Jadi kayaknya video-video yang ada hubungannya dengan reparasi sel, reparasi jantung bocor, itu udah di private sama dia. Baru banget semalam loh padahal. Ini, men. Nih. jantung. Waktu gue live semalam nih, reparasi sel pada penyumbatan jantung pakai frekuensi ini. Ini 2 hari yang lalu videonya. Gokil. Keren. Gak masuk akal. Dan ada yang mau. Kalau ada beginian ngapain dokter jadi dokter? Ini tuh mungkin ada tapi nanti tahun 3000. Nah, sekarang kan 2025, nanti tahun 3000 mungkin ada. Mungkin ada, nggak tahu. Si AI banget tuh. Lu coba komen ya, request naikin RPM bisa bang ya. Dukun pun kaget ngeliat terus deh. Dia bener reparasi. Kita bersihkan. Reparasi jantung, men.
itu, ya kan? Tuh. Nah, ini Astaga, lagi tuh. ya Allah. Sedih banget. Tadi ada satu nih. Adalah Nih di kepala ya. virus, Bunuh virus yang ada di otak pakai frekuensi. Virusnya apa? Herpes simplex hepatitis. Kok di kepala? Namanya Ini live chat juga bingung. Well, gue nggak tahu sih technically speaking. Gue nggak tahu bisa ada di otak atau enggak herpes tuh. Tapi lu lihat live chat no. Herpes di otak. Herpes di otak, kaget. Live chat shock ngelihatnya. Gak make sense bro. Dan kalau dilihat dari TikToknya, pasiennya banyak. Kasian men untuk orang-orang yang bener-bener sakit, bener-bener butuh bantuan. Tapi malah ini gue juga bingung nih. Dia terapi tapi pakai semacam angin-anginan gitu. Entah buat apa. Ini hair dryer maksudnya. Tanpa dioperasi, tanpa disentuh, tanpa disuntik, hanya dengan gelombang saja. Dokter tuh gimana sih? Dokter belajarnya kuliah 4 tahun, koas. Habis koas profesi nggak sih? Butuh waktu bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya lu bener-bener jadi dokter untuk mempelajari itu semua. Tiba-tiba di bypass gitu aja dengan teknologi AI. Lu makan tuh. Yang gue takutkan kalau semisal terlalu lama digunakan, kayak digunakan kan dia pakai gelang terus dikonekin ke komputer kan. Nanti ada virus-virus trojan, malware masuk ke tubuh tuh gimana? Nanti badan kita kehack, terus kita gerak sendiri ya. Artinya tubuh kita harus dipasangin Microsoft Defender juga dong. Windows Defender, Smadaf, McAfee ya. GWS dah bro, lu pada GWS dah. Mending kita mancing. Ya. Bahasan ini sebenarnya udah lama banget pengen gue naikin. Udah gue simpen aja tapi kayak belum juga kesampaian. Mancing mania. Mancing. Jadi ceritanya di Karawang ada hari ulang tahun. Karawang tuh berulang tahun yang ke berapa ya? Lupa. 392. Digelar hari Sabtu 7 September. Oh, udah lama ya, semingguan. Ada nih acara mancing. Posternya ini. Nah, mancing gratis. 36 ton ikan lele tersebar di 30 kecamatan. Ikan lele 2 ton di titik pusat. Titik pusatnya di KW 5 atau belakang Kodim. Tolong diingat, ini di poster sudah ada 36 ton ikan lele, di pusat ada 2 ton ikan lele. Ikan apa kawan-kawan? Lele. Sekali lagi, ikan apa? Lele. Tapi ada orang-orang yang marah. Dari informasi yang tersebar di internet, mereka melampiaskan kekecewaan hanya karena ikan yang ditebar oleh Pemkab Karawang adalah ikan lele, bukan ikan emas. Loh, gimana sih? Dihancurin men, ngamuk. Jadi ini tuh kayak semacam tenda untuk supaya mereka mancingnya kagak kepanasan. Dihancurin? Kenapa? Tolong diingat, acara ini gratis. Disediakan oleh pemerintah kabupaten. Gratis. Kok pada marah? Kenapa marah? Sebagian kecil pemancing merasa kecewa karena ikan yang disebar adalah jenis lele. Biasanya mah ikan emas. Oh. Jadi sepertinya di tempat lain atau di ulang tahun sebelumnya, gue gak gitu paham. Ketika pemancingan-pemancingan kayak gini yang disebar ikan emas, bukan ikan lele. Gue gak tahu secara harga lebih mahal atau enggak sih. Tapi maksud gue, kan di poster udah ada ikan apa? Ikan lele.
Kalau mereka berharapnya emas, ya jangan ikut acara mancing. Iya gak sih? Kan gratis. Kalau mau datang syukur enggak ya udah. Kok marah? Nah kalau kayak gitu kan nyampah. Ini udah dibikinin untuk peneduhannya mereka loh. Kenapa sih? Apa yang terjadi? Pemancing ngamuk gegara ikan yang ditebar Pemda adalah ikan lele. Mereka ngira ikan emas. Kenapa berpikiran ikan emas? Kan dikasihnya lele. Padahal sejak jauh-jauh hari Pemkab sudah menyampaikan dengan jelas bahwa ikan yang akan ditebar di setiap kecamatan adalah ikan lele. Sayangnya, karena minim literasi, segelintir pemancing justru bersikap anarkis dengan merusak lapak atau saung yang sengaja dibangun untuk kenyamanan acara. Perilaku ini tentu tidak mencerminkan rasa syukur dan sportivitas. Aneh banget dah. Udah mah gratis, disediain lapak, dikasih peneduhan, dihancurin. Mau berharap apa, men? Kumaha ieu teh euy? Oh, lele gagal yuk. Orang Karawang mah teu beukieun lele. Lele parabna naon, Pak? Tai. Aduh. Oh. Lele parabna naon? Yang mereka kesalkan adalah Lele parabna tai cenah. lele itu makannya tai. Ya, well terkenalnya demikian sih. Banyak orang, banyak stigma di masyarakat kalau lele makannya tai. Makanya mereka nggak mau lele karena takut lelenya habis makan tai. Oh, ya jangan mancing. Biarkan orang-orang yang mau lele mancing lele. Ini gue bingung. Sorry, ini kan acara gratis ya. Kita tidak bisa menuntut banyak atas sesuatu yang gratis gak sih, maksudnya? Gue nggak tahu gimana sudut pandang elu sih, tapi bro, meskipun demikian, pada akhirnya sepertinya pemerintah kabupatennya menyerah dengan memberikan ikan emas. Ada 1 ton ikan emas yang akhirnya disebarkan. Wih, lagunya gini. Akhirnya mereka menyebarkan ikan emas juga untuk diberikan kepada masyarakat. Ngalah, mereka yang ngalah. Anu ngambek ulah diajakin deui, Pak. Yang ngambek gak usah diajakin lagi. Ya udahlah ya. Bebas dah, suka-sukanya pada dah. Gua nggak gitu ngerti. Gua kagak demen mancing juga. Meskipun pada akhirnya ada perdebatan ya. Perdebatannya adalah karena kenapa lele disebar di situ? Karena kan lele bukan habitatnya di situ. Bukan endemik lokal yang ada di Sungai Karawang. Bagusnya endemik lokal aja karena ikan lele sifatnya karnivora dan predator, mengakibatkan secara perlahan akan mengganggu ekosistem perairan sungai dan segala macam. Meskipun ada perdebatan kayak gitu, tapi ya udahlah ya. Ya oke lah ya. Yang penting warga pada happy dah ya. Oke. Yes, nih yang ngancur-ngancurin ini ya udahlah ya. Lo lihat komen-komennya sudah mewakili 2030 ganti rakyat ya. Yang bermasalah tuh bukan cuma polisinya, DPR-nya, pemerintahnya, tapi Indonesia emang udah satu paket. Nah. Ya, dan akan kita tutup videonya dengan pembahasan ini. Nah, loh. Kinerja pemerintah akan diputar di bioskop sebelum film dimulai. Let's go. Let's go. Komdigi bilang wajar selama tak melanggar aturan. Let's go. Nonton bioskop niatnya biar lupa sama masalah di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah. Tapi di dalam bioskop ada video tentang pemerintah juga. Wah. Videonya kayak apa? Kurang lebihnya kayak gini ya. Dah, kesuspend. Kenapa? Pokoknya ada yang sempat ngevideoin lah. Dan videonya tuh ya tipikal video-video kayak gini yang kayak sejauh ini
sudah ada 2 juta penerima makan bergizi gratis. Ada 80.000 koperasi desa merah putih. Ya gitu-gitulah, yang gitu-gitu. Jadi kayak pencapaian banyak gitu ditampilkan di bioskop. Yang mana sebenarnya jadi dipertanyakan. Karena apa? Karena bioskop seharusnya adalah ruang untuk kita menikmati hiburan. Meskipun ini dari presiden ya, tapi kan itu tetap selipan-selipan politik. Yang mana untuk apa ditaruh di situ? Kalau mau taruh aja di iklan-iklan IG, iklan-iklan artikel-artikel atau apa segala macem. Taruh TV juga hiburan sih, tapi ya udahlah. Saya kayak jangan ganggu kami dengan film yang kami ingin tonton gitu loh kayak. Video Prabowo tayang di bioskop, istana bilang biar rakyat paham banyak hal sudah dikerjakan pemerintah. Tempo seingetku udah sempat ngebahas perkara ini lebih dalam. Dan dari artikel Tempo, menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai tindakan pemerintah yang menyelipkan video sebelum pemutaran film utama sebagai bentuk indoktrinasi. Dia mendesak agar pemerintah menghentikan penayangan video klaim keberhasilan Prabowo di ruang publik dengan diiringi permintaan maaf secara terbuka. Menurut Usman, video tersebut menyuguhkan konten propaganda yang berseberangan dengan fakta sebenarnya. Ia juga menilai video tersebut cenderung merendahkan kecerdasan publik. Banyak yang pada akhirnya bilang juga kalau ini lebih terlihat seperti propaganda ya. Seperti tahun... Pencapaian program pemerintah memiliki ruang tersendiri untuk disampaikan, tak harus menyisipkan di bioskop. Gue juga sebenarnya nggak tahu ya, kenapa pada akhirnya bioskop menerima usulan ini. Mungkin karena ini pemerintah kali ya, jadi takut ya apa gimana ya. Nah, masalahnya setelah itu akhirnya orang-orang menyerukan untuk datangnya telat aja ke bioskop daripada nonton video. Di media sosial, sentimen negatif atas tayangan itu ditindaklanjuti dengan ajakan para penonton masuk ke studio 15 menit setelah jadwal penayangan. Ajakan itu pun memperoleh banyak dukungan dari warganet ya. Mulai sekarang, sebelum film mulai, bioskop putar video Presiden Prabowo. Berapa menit videonya? Mau sengajain telat masuk? Mantap Lika. Katanya untuk sosialisasi ke seluruh. Kan nggak seluruh, men. Itu cuma orang-orang yang nonton bioskop. Dan apakah sampai ke grassroots paling grassroots? Kan nggak juga. Grassroots nggak nonton bioskop. Ada yang nonton mungkin, tapi kayak maksudnya tidak menyebar secara rata yang gimana-gimana banget. Taruh aja TV apa kek. Well, nggak semua orang nonton TV sih. Bingung. Di satu sisi sebenarnya ini cukup membingungkan karena kadang tuh kita kesel ya. Pemerintah komunikasinya buruk ke kita. Tapi ketika mereka berusaha untuk melakukan komunikasi, usahanya mereka itu aneh. Ngapain ditaruh ke bioskop? Malah jadi perdebatan baru gitu. Orang ya, kalau misalkan pemerintahnya kerjanya bagus, orang juga akan tahu sendiri, men. Karena kelihatan di mata kita sendiri, depan mata. Tapi kayak, wajar selama tak melanggar aturan. Ngapain gitu? Alasan masuk akal pengunjung sarankan masuk bioskop 15 menit setelah jam tertulis di tiket. Ya Allah. Aduh. Berasa hidup di kor. Kenapa? Setelah semua kehebohan itu, akhirnya 21 XXI atau apapun lu nyebutnya memastikan iklan tersebut sudah tidak ada lagi di bioskop mulai Senin. Sebab berdasarkan kontrak, iklan tersebut hanya berlaku 6 hari di bioskop. Oh, ada kontraknya. Oh, cuma 6 hari. Oh, ini tuh maksudnya ngetes ombak atau pengen melihat kemarahan masyarakat? Tidak tahu. Kawan-kawan selamat datang. Apa yang terjadi gue juga nggak tahu. Kayak iseng aja gitu. Kayak, aduh ngapain lagi ya? Taruh di bioskop kali. Apa sih? Kayak iseng-isengan doang gitu. Aneh banget. Aneh banget. Ngapain? Ya udahlah, kagak jadi bro. Udah aman bro. Nonton bioskop aja, nonton aja. Masuk lebih awal kagak apa-apa, aman aja. Dan itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah hadir dan menemani.
Mohon maaf tidak bisa lebih lama lagi karena ini akan kita sisakan untuk video selanjutnya, karena kita akan ngebahas perkara AI ini yang aneh banget, orang-orang aneh. Sampai ada di titik Rizky Ridho diginiin, men. Aneh. Ini foto AI loh. Ini tangan ngapa di kagak danta lu. Sampai jumpa di video selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan membership sekarang untuk mendapatkan konten-konten khusus membership. Kemarin ada, seru banget. Dan sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dah. Ini keren sih, men. Ini keren. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu lu ngeliatnya gimana. Tapi sejarah baru ditulis. Susila Karki jadi Perdana Menteri Nepal pertama hasil voting Discord. Let's go. Nepal gokil. Ini harus gue cari tahu dulu detailnya gimana ya, tapi gokil, men. Ada 10.000 orang waktu itu masuk Discord ngedengerin perjuangan, anjay, Gen Z gokil. Indonesia bisa nggak ya? Wah, kalau Indonesia by WhatsApp grup call 99.000 orang. Mantap guys, thank you. Selamat malam, bye.